Baik, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari CM kami. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat. Di kelompok 3 ini kami bahas yaitu persebaran peninggalan bersejarah dan kebudayaan suku Melayu di Kota Medan. Dan di kelompok 3 ini ada terdiri dari beberapa orang. Yang pertama ada Saudari Aida Maharani, kedua Melinda Roseli Angkat, ketiga ada Saudari Putri Amanda Nasution, yang keempat ada saya sendiri Raymond Lambertus Masiregar sebagai moderator nanti. Yang kelima ada Saudari Bahyuni Tambunan. Langsung saja kita kepada bab 1 yang akan dipaparkan rekan saya yaitu Saudari Putri. Kepada Saudari Putri dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan mengenai bab 1, di mana bab 1 itu ada pendahuluan. Masuk kita yang pertama itu ada latar belakang masalah, di mana Kota Medan beridentitas asli Melayu. Delhi merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota yang dulu merupakan pelabuhan yang selalu ramai oleh pendatang. Hal ini dikarenakan letaknya yang cukup strategis karena dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Deli dan Sungai Babura yang bermuara ke Selat Malaka. Kondisi ini menyebabkan Kota Medan menjadi daya tarik bagi pendorong yang berasal bukan dari etnis Melayu. Identitas budaya etnis Melayu di Medan juga ditemukan pada beberapa bangunan yang menjadi ikon Kota Medan seperti Istana Maimun dan juga Masjid Raya, di mana kedua bangunan bersejarah tersebut terletak persis di tengah Kota Medan. Slide-nya lanjut, moderator. Masuk kita ke pembahasan yang kedua, di mana ada rumusan masalah. Di mana dari judul kami ini, kami membuat dua rumusan masalah, di mana yang pertama adalah apa saja yang menjadi peninggalan suku Melayu di Kota Medan. Yang kedua adalah bagaimana ragam kebudayaan suku Melayu yang ada di Kota Medan. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana dari rumusan masalah tersebut kami dapat memaparkan tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama menganalisis peninggalan suku Melayu yang ada di Kota Medan. Yang kedua adalah menganalisis ragam kebudayaan suku Melayu yang ada di Kota Medan. Ke pemaparan yang terakhir yaitu mengenai manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Di mana kami membuat manfaat praktis bagi peneliti ialah adalah menambah wawasan yang berkaitan dengan peninggalan suku Melayu di Kota Medan. Di mana manfaat teoritisnya bagi mahasiswa adalah menambah wawasan mahasiswa mengenai peninggalan bersejarah suku Melayu yang ada di Kota Medan. Bagi masyarakat adalah mendapat informasi lebih terkait peninggalan bersejarah suku Melayu yang ada di Kota Medan. Bagi pemerintah adalah menjadi acuan bagi pemerintah dalam melestarikan pengalaman bersejarah suku Melayu yang ada di Kota Medan. Baik, mungkin hanya itu saja pemaparan bab 1 pendahuluan yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada rekan kita Saudari Putri Amanda Nasution yang sudah memaparkan di bab 1. Selanjutnya pada bab 2 akan dipaparkan rekan kita Saudari Wahyuni. Kepada Wahyuni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama kerangka teori. Yaitu yang pertama peninggalan bersejarah. Peninggalan bersejarah mengacu pada artefak, struktur fisik, dokumentasi tertulis, dan warisan budaya lainnya yang berasal dari masa lampau dan memiliki nilai historis, arkeologis, atau budaya yang penting. Yang kedua, manfaat peninggalan bersejarah. Yang pertama, menambah kekayaan dan kekhasan budaya bangsa. Yang kedua, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang. Yang ketiga, dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Yang keempat,
sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir dapat mempertebal rasa kebangsaan, dapat memperkokoh rasa persatuan. Selanjutnya, pelestarian peninggalan bersejarah. Pelestarian peninggalan bersejarah adalah cara penting bagi manusia untuk menyampaikan pemahaman tentang masa lalu kepada generasi mendatang. Dikutip dari Kidal, peninggalan bersejarah adalah benda fisik maupun tak berwujud dari suatu kelompok atau masyarakat. Peninggalan bersejarah diwarisi dari generasi masa lalu, dipelihara saat ini dan diteruskan untuk kepentingan generasi mendatang. Yang keempat, teori kebudayaan. Budaya dipandang sebagai sistem pengetahuan. Menurut Ward Gottneuk, kebudayaan suatu masyarakat terdiri dari segala sesuatu yang harus diketahui atau dipercaya seseorang agar dia dapat berperilaku dalam cara yang dapat diterima oleh anggota-anggota masyarakat tersebut. Teori budaya adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan sebagai aspek kehidupan manusia yang terkait dengan budaya. Teori-teori ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana budaya dibentuk, dipertahankan, dan berubah dari waktu ke waktu. Beberapa teori kebudayaan yang terkenal, yang pertama fungsionalisme, yang kedua konflik, yang ketiga simbolisme, yang keempat evolusionisme, yang kelima interaksionalisme. Setiap teori memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menjelaskan fenomena budaya, dan seringkali digunakan secara bersama-sama untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas kehidupan manusia dalam konteks budaya. Yang kelima, peradaban Melayu. Menurut Zainal King pada tahun 2004, dari segi etimologis, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Masyarakat alam Melayu yang telah menerima pengaruh Islam dan peradaban Arab mengetahui arti dari konsep adat. Walau demikian halnya, ternyata bahwa hampir semua masyarakat alam Melayu atau Nusantara, baik masyarakat itu telah menerima pengaruh peradaban Islam atau tidak, telah memadukan konsep itu dengan arti yang hampir sama dalam kebudayaan mereka. B. Penelitian yang relevan. Penelitian oleh Wahyu Adinda Wardani Lestari DKK pada tahun 2024 dengan judul Eksplorasi Kebudayaan Monumen Bersejarah Istana Maimun. Disimpulkan bahwa kebudayaan sangat berkembang pesat di seluruh wilayah, salah satunya adalah Pulau Sumatera, lebih tepatnya Provinsi Sumatera Utara yang ibu kotanya Medan. Penelitian oleh Hafni Dewi DKK pada tahun 2017 dengan judul Kajian Lengkap Budaya Melayu untuk Meningkatkan Identitas Kota Medan. Disimpulkan bahwa karakteristik landscape budaya Melayu di Kota Medan terbentuk pada kawasan pinggiran Sungai Deli, di mana penggunaan lahan berupa pusat pemerintahan, perkampungan, pertanian, perkebunan, dan hutan. Penelitian oleh ASMI 2020 dengan judul Rumah Melayu Cindai Model Rumah Panggung Bercirikan Seniukir Ornamen Melayu Deli. Disimpulkan bahwa berbagai bentuk ornamen banyak terdapat pada bangunan Melayu di Medan, khusus Istana Maimun Medan dan Masjid Raya Al-Osmani. Sedangkan pada rumah Cindai di Cemara Asri hanya sedikit bangunan yang menerapkan ornamen Melayu. Penelitian oleh Abdul Ghani Zamora Nasution DKK pada tahun 2023 dengan judul Arsitektur Bangunan Istana Maimun Telaah Sejarah dan Ornamen. Disimpulkan bahwa Istana Maimun merupakan bangunan bersejarah warisan budaya Kesultanan Delhi dan saksi bisu tentang sejarah perjalanan sebuah kota, yaitu Kota Medan. Penelitian oleh ASMI DKK 2021 dengan judul Perubahan Masyarakat Melayu di Kota Medan, suatu kajian tentang tradisi membangun rumah tinggal. Disimpulkan bahwa berdasarkan beberapa studi kasus bangunan rumah tinggal di Kota Medan, terdapat geseran budaya dan perubahan bentuk konstruksi dari beberapa langgam 1, 2, dan 3. Bentuk langgam 1 dan 2 masih mempertahankan adat tradisi Melayu, yakni nilai universal sebagai identitas nasional. Sedangkan bangunan langgam 3 sudah memberikan keluasan dan keterbukaan budaya dari unsur-unsur lain, sehingga terjadi akulturasi budaya di dalam masyarakat Melayu. Yang ketiga, kerangka berpikir. Dalam konteks persebaran peninggalan sejarah kebudayaan suku Melayu, terdapat beberapa kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami fenomena tersebut. Yang pertama, teori difusi budaya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, teori difusi budaya menjelaskan bagaimana kebudayaan suku Melayu tersebar melalui interaksi dengan budaya lain di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, pengaruh kerajaan Melayu. Kerajaan-kerajaan Melayu kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit memiliki peran penting dalam penyebaran kebudayaan Melayu.
Yang ketiga, perdagangan laut. Sebagai suatu bangsa maritim, perdagangan laut telah menjadi faktor kunci dalam penyebaran kebudayaan Melayu. Melalui jalur perdagangan yang melintasi Selat Melaka dan Selat Sunda, kebudayaan Melayu tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan ke wilayah-wilayah yang lebih jauh seperti Kepulauan Maladewa dan Madagaskar. Interaksi budaya dan suku lain. Selain difusi budaya internal, interaksi dan suku-suku lain di kawasan Asia Tenggara juga berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan Melayu. Misalnya, pengaruh budaya Hindu-Buddha dari India dan pengaruh Islam dari Timur Tengah berkontribusi pada pembentukan identitas budaya Melayu yang unik. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Medan dan waktu penelitian diambil dari tahun 2022 sampai 2024. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini melalui studi kepekaan, pengumpulan data-data sekunder, serta dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa datanya, digunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, teknik analisis data. Ini analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis deskriptif adalah sejenis penelitian yang membantu dan menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wahyuni yang sudah mempresentasikan dari bab 2 sampai bab 3. Selanjutnya kita akan mendengarkan bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang akan digambarkan rekan kita Saudari Melinda Angkat. Kepada Saudari Melinda Angkat, silakan. Saya lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah peninggalan bersejarah suku Melayu di Kota Medan. Masyarakat Melayu sebagai suatu suku bangsa yang ada di Sumatera Utara sejak dahulu sudah ada tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang jadi kebutuhan dasarnya. Itu adalah tempat Melayu, maka tempat tinggal yang beraktivitas dan bersosialisasi. Di awal masa bahwa masyarakat Melayu yang menganut paham animisme dan dinamisme diperkirakan punya keahlian dalam membina pada awal masa masyarakat Melayu yang menganut paham animisme, dinamisme, diperkirakan punya konsep hunian dalam membina interaksi agar anggota keluarga dari kelompoknya bertambah besar jumlah anggota keluarganya dan kelompoknya, bertambah pula menjadikan konsep hunian mengalami peralihan termasuk perubahan kepercayaan dari paham tahayul ke paham baru. Adapun peninggalan suku Melayu di Kota Medan yang pertama adalah Istana Maimun. Istana Maimun ini adalah peninggalan satu-satunya yang paling menonjol untuk menunjukkan keberadaan budaya Melayu di Kota Medan. Jika dilihat dari bentuk dan tampilan bangunan, tak terlihat secara langsung. Namun dari segi komunikasi secara visual, bangunan Istana Maimun juga memiliki banyak informasi tentang masa kejayaan, kepemimpinan dan keberadaan Kesultanan Melayu, baik dari segi tampilan maupun interior bangunan yang dimiliki. Istana Maimun banyak mengadopsi gaya-gaya arsitektur di luar dunia, seperti gaya arsitektur Islam di Timur Tengah, gaya arsitektur Mughal di India, dan gaya arsitektur di Eropa seperti Belanda, Prancis, Inggris, dan Italia, yang berpengaruh kepada bentuk fisik dan bentuk tatanan ruang pada Istana Maimun. Selanjutnya adalah Rumah Melayu Cindai. Rumah Melayu Cindai merupakan salah satu pelestarian yang penting dalam kehidupan seni dan budaya di Kota Medan saat ini. Rumah Melayu Cindai berupaya menggambarkan satu bentuk bagi orang Melayu yang dahulu pernah mendiami Kota Medan. Rumah Melayu Cindai dapat dijadikan modal representatif mewakili seni bina orang Melayu Delhi
telah didesain bentuknya serta dibuat sehingga menampilkan betapa arif dan kreatifnya bangsa Melayu dalam seni bangunan. Perencanaan bentuk rumah tersebut menggambarkan kebijaksanaan dalam penggunaan dan keluasaan ruang, mengikuti keperluan zaman, mengadaptasi cuaca, dan pengembangan penggunaan bahan bangunan. Rumah Melayu Cindai bercirikan seni ukir ornamen atau hiasan, melambangkan cara hidup dan sikap terbuka orang Melayu Deli dan kota Medan itu sendiri. Demikian pemaparan oleh saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Melinda yang sudah memberikan hasil pembahasan. Dan untuk selanjutnya itu hasil pembahasan berikutnya pada ragam budaya suku Melayu di Kota Medan akan dipaparkan rekan kita Saudari Aida. Kepada Saudari Aida dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya, hasil pembahasan yang kedua yaitu mengenai ragam kebudayaan suku Melayu di Kota Medan. Masyarakat Melayu sebagai suatu suku bangsa yang ada di Sumatera Utara sejak dahulu sudah membentuk, mengembangkan adat tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kebutuhan dasarnya. Salah satu dasar adalah tempat tinggal atau rumah. Dengan berkembangnya kebudayaan Melayu, maka tempat tinggal yang dahulu fungsinya hanya sebagai tempat berlindung dari bencana alam, sedikit demi sedikit diduga bergeser maknanya menjadi tempat untuk beraktivitas dan bersosialisasi. Identitas budaya etnis Melayu di Medan dapat ditemukan pada beberapa bangunan yang menjadi ikon kota Medan seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Agung Al-Mahsun di mana kedua bangunan bersejarah tersebut terletak persis di tengah kota Medan. Selain itu, di beberapa tempat di Medan terlihat rumah-rumah masyarakat dan masjid-masjid yang bentuk dan warnanya identik dengan budaya Melayu. Kemudian, orang Melayu di kota Medan dapat dikenali dari dialek-dialek khusus yang mereka ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah penggunaan huruf E dalam pengucapan sebuah kata yang diakhiri dengan A, konsonan seperti dari mana menjadi dari mana. Hal ini terkait dengan keberadaan etnis lain yang tinggal di kota Medan, kemudian penggunaan huruf E dalam dialek yang diucapkan sehari-hari dengan pelafalan yang berbeda pada umumnya. Kemudian penggunaan huruf E dalam dialek yang diucapkan sehari-hari juga berbeda dengan pelafalan pada umumnya. Seni warna dan kelezatan Melayu yang menjadi ikonik mencerminkan hubungan harmonis antara kehidupan dan religi. Gaya Melayu Deli yang khas tercermin dalam beberapa bangunan bersejarah seperti Istana Maimun dan Masjid Al-Mahsun yang menjadi saksi gemilang dari keagungan Kerajaan Melayu di Deli di wilayah Sumatera Utara. Beberapa keunikan yang dapat dilihat dari kebudayaan suku Melayu yaitu yang pertama, kebiasaan. Percampuran antara budaya Melayu dan istana menghasilkan kebiasaan yang unik, anggun, dan aman. Tersebarnya Islam di daerah Melayu, kebiasaan dan kebudayaan yang dulunya berkarakter Hindu-Buddha sekarang perlahan berubah kebiasaannya menjadi lebih religionis dan Islami. Misalnya, tradisi tepung tawar merupakan kebudayaan Melayu yang berkarakter Islami bukan hanya dari segi tradisi, tetapi dari segi pemikiran dan kesusastraan budaya Melayu sudah sepenuhnya dipengaruhi Islam. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa Melayu banyak digunakan di beberapa daerah atau di Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Utara, bahasa Melayu memiliki 11 dialek yang berbeda. Dialek-dialek tersebut antara lain adalah dialek Stabat Lama, dialek Secanggang di Langkat, dialek Sungai Sakat di Labuhan Batu, dialek Cinta Air, dialek Hamparan Perak, dialek Dolok Manampang di Deli Serdang, dialek Tanjung Balai Asahan, dialek Muara Sipohi di Tapanuli Selatan, dialek Sorkan di Tapanuli Tengah, dialek Binjai, dan dialek Medan. Berdasarkan analisis dialektometri, terdapat presentase perbedaan yang bervariasi antara dialek-dialek tersebut berkisaran antara 51% hingga 71,50% dalam hal perbedaan dialek. Bahasa Melayu sebagai isolek memiliki tingkat perbedaan yang lebih tinggi, berkisaran antara 81% hingga 100% jika dibandingkan dengan bahasa Batak, Jawa, Gayo, Minangkabau, dan Nias. Yang ketiga yaitu adat istiadat. Keragaman suku, bangsa, agama, dan bahasa
dan kebiasaan, serta kelas sosial menyebabkan beragamnya kebiasaan pernikahan di berbagai daerah. Tahapan hidup manusia dalam kehidupan ini sangat panjang, mulai dari fase kandungan, fase bayi, fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, sampai fase menghadap kepada Sang Pencipta. Semua proses-proses yang telah dilalui tersebut dalam budaya Melayu akan berurutan secara turun-temurun. Yang keempat yaitu perisik. Perisik merupakan tahap yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk memastikan, menentukan, serta menyelidiki apakah gadis yang akan dipersunting layak untuk laki-laki yang mempersuntingnya. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan oleh wanita parubaya yang sudah berumur. Dia akan memastikan wanita yang akan dipersunting ini dilihat dari segi keturunan, status sosial, ekonomi, kepribadian, dan pendidikan, cocok dengan keluarganya. Yang kelima yaitu merasi. Selanjutnya tahap merasi yaitu untuk meyakinkan apakah pasangan yang dipersunting maupun mempersunting cocok dengan lelaki. Pada tahap ini merupakan fase pendekatan dan pengenalan pasangan yang akan dipersunting. Dan selanjutnya pencarian jodoh tersebut akan mengeluarkan pendapatnya apakah dia nyaman lanjut untuk tahap selanjutnya atau tidak. Yang keenam, meminang. Selanjutnya tahap meminang pada tahap ini berarti pada tahap merisik si pihak lelaki maupun perempuan nyaman dan ingin lanjut ke hubungan yang lebih lagi. Maka pihak keluarga laki-laki akan mendiskusikan kapan waktu yang tepat untuk mendatangi keluarga perempuan untuk tahap selanjutnya yaitu meminang. Yang ketujuh yaitu mengantar tanda. Selanjutnya setelah peminangan diterima baik oleh pihak keluarga, kemudian tahap yang akan dilaksanakan yaitu mengantar tenda. Kegiatan mengantar tenda ini dilaksanakan sekitar 4 atau 5 hari dari peminangan. Yang selanjutnya yaitu mengantar belanja. Tahap selanjutnya yaitu mengantar belanja atau untuk keperluan peserta pernikahan, untuk keperluan pesta pernikahan. Biasanya mengantar belanja ini sudah disesuaikan dengan permintaan pihak perempuan dan akan dilaksanakan pihak laki-laki. Yang kesembilan yaitu mengajak dan menjemput. Selanjutnya, tahap mengajak dan menjemput dalam tahap ini mengandung nilai-nilai kekeluargaan, kental, dan kebersamaan. Yang ke-10 yaitu menggantung-gantung. Selanjutnya, tahap menggantung-gantung pada tahap dilaksanakan 5-3 hari sebelum pernikahan dilaksanakan. Sebelum tahap ini akan dilaksanakan selamatan, kenduri, dan tepung tawar di sekelilingi pelaminan untuk mendapatkan keselamatan dan kelancaran acara. Yang ke-11 yaitu berandam. Selanjutnya tahap berandam yaitu tahap pembersihan dan pencukuran bulu rambut ataupun memotong yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Tujuannya tahap ini adalah untuk mensucikan calon pengantin dari kotoran. Tahap ini dilakukan sehari sebelum resepsi. Yang ke-12 yaitu limau manis, limau setawar. Tahap ini dilakukan oleh ibu calon pengantin perempuan. Tujuan dibawakan buah kelapa adalah supaya calon pengantin mempunyai generasi yang rupawan dan untuk benang 5 warna yaitu supaya rezeki calon pengantin akan selalu lancar dan bagus. Yang ke-13 yaitu tahap berinai yaitu menghiasi kuku jari, tangan maupun kaki dengan inai. Tahap ini dilakukan sehari sebelum pernikahan. Yang ke-14 akad nikah. Selanjutnya akad nikah yaitu proses yang paling utama dalam proses calon pengantin sudah sah menjadi suami istri baik secara hukum maupun agama. Yang ke-15 yaitu tepung tawar. Setelah akad nikah selesai, maka pengantin perempuan naik ke pelaminan yang diiringi dengan pengantin laki-laki. Yang ke-16 yaitu berambi. Tahap terakhir yaitu tahap pengantin laki-laki akan tidur di atas pelaminan sendirian dan tidak diperbolehkan tidur bersama selama kurang lebih seminggu. Menurut orang-orang terdahulu, tahap ini disebut masa belum bertegur. Kota Medan ini dihuni oleh berbagai suku bangsa, mulai dari suku Batak, suku Melayu, suku Karo, suku Jawa, suku Minang, dan suku Aceh. Semakin berkembangnya Kota Medan ini sebagai kota yang multikultural dan semakin banyak suku yang menghuni Kota Medan. Suku Batak adalah suku yang paling dominan yang menghuni Kota Medan, terutama suku Batak Toba, suku Simalungun, dan Karo. Akan tetapi jumlah suku Melayu juga masih banyak yang menghuni Kota Medan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aida yang sudah memaparkan lanjutan dari hasil pembahasan pada bab 4. Dan untuk penutup dari di mana kami tadi sudah memaparkan dari bab 1 sampai bab 4 itu, maka dapat ditarik kesimpulan interaksi dalam pembentukan peradaban Melayu ini merupakan sebuah proses dan akan berlangsung secara terus-menerus sampai interaksi dan interrelasi itu membentuk suatu peradaban baru dalam rangka pembentukan identitas bangsa Melayu.
Dan Melayu adalah bahwa kebudayaan Melayu memiliki pengaruh yang luas dan signifikan di kawasan Asia Tenggara. Melalui proses difusi budaya, perdagangan laut, migrasi, dan interaksi budaya dengan kelompok-kelompok lain, kebudayaan Melayu berhasil tersebar dan bertahan hingga saat ini. Faktor-faktor seperti pengaruh kerajaan Melayu kuno, perdagangan laut yang intensif, dan interaksi dengan budaya lain telah membentuk identitas Melayu yang unik dan beragam. Identitas budaya etnis Melayu di Medan dapat ditemukan pada beberapa bangunan yang menjadi ikon kota Medan seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mahsum, di mana kedua bangunan bersejarah tersebut terletak persis di tengah kota Medan. Baik, untuk pada teman-teman semua, di sini kami kelompok 3 sudah selesai memaparkan dari kesmedok kami. Mungkin jika ada kritik saran yang membangun bisa disampaikan kami secara langsung. Kami di sini kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan telah selesai memaparkan dari hasil CM kami. Kami mengucapkan selamat melanjutkan KKN-nya. Sekian dan terima kasih. Matikan recordnya. Ngelek laptopku sabar. Kalau enggak, ini aja matiin aja nanti ke